warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Halo guys. Hari ini saya akan ikut sebuah kegiatan. Kegiatan ini berupa kegiatan vaksinasi ternak yang dilakukan oleh petugas kesehatan Puskesmas Ternak Kabupaten Wonogiri. Seperti yang kita tahu, di beberapa tempat telah mewabah virus mulut dan kuku yang menyebar di seluruh Indonesia, dan virus ini sangat berbahaya untuk ternak dan penyebarannya sangat cepat. Nah, setelah pemerintah Desa Gunturharjo, Kecamatan Parangkubito, Kabupaten Wonogiri mendapatkan perintah dari Dinas Peternakan dan Ternak dan Hewan Kabupaten Wonogiri, kemudian Kepala Desa menugaskan Kepala Dusun untuk memerintahkan kepada warganya agar warganya bersedia untuk ikut memvaksinasikan ternaknya. Dan selanjutnya setelah petugas sampai di tempat, maka Kepala Dusun akan mengikuti, menghantarkan para petugas vaksinasi ke kandang ternak warga dimaksud. Nah, seperti apa kegiatan vaksinasi ternak PMK di Wonogiri? Kita ikuti kegiatan ini di Dusun Guntur, Desa Gunturharjo, Kecamatan Parangkubito, Kabupaten Wonogiri. Ikuti. Penyakit mulut dan kuku PMK saat ini sedang banyak melanda ternak di Indonesia, seperti yang terjadi di beberapa bulan terakhir ini. Penyakit PMK disebabkan oleh infeksi dari sebuah virus yang dapat terjadi karena adanya kontaminasi virus pada petugas, kendaraan, pakan ternak, dan produk ternak berupa susu, daging, jeroan, tulang, darah, semen, embrio, dan feses dari hewan sakit. Gejala klinis yang ditimbulkan dari penyakit mulut dan kuku adalah demam, menggigil, menggosokkan bibir, leleran mulut sering, menendangkan kaki yang karena vesikula melepuh pada membran mukosa hidung dan bukal serta antara kuku, erosi di lidah, kehilangan bobot badan, dan pada kondisi yang parah dapat menyebabkan kematian. Tentunya, bila hal ini terjadi dapat menyebabkan kerugian bagi peternak. Mayoritas masyarakat Dusun Guntur, Desa Gunturharjo, Kecamatan Parangkubito, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, bermata pencaharian sebagai petani dan peternak. Salah satu ternak yang banyak dipelihara oleh warga masyarakat Dusun Guntur adalah ternak sapi. Hingga saat ini di Dusun Guntur, Desa Gunturharjo, Kecamatan Parangkubito, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah, belum ada satu ekor pun ternak warga yang terkena di virus mulut dan kuku ini. Namun untuk mencegah penularan penyakit PMK, maka para peternak membatasi akses keluar masuk kandang sapi, baik untuk memberikan makan maupun petugas inseminasi buatan IB. Para peternak memilih inseminator yang jaraknya terdekat dengan kandang sapi untuk melakukan IB. Selain itu, dalam mencegah penularan PMK terdapat program pemerintah dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Puskes Hewan cabang Wonogiri, yaitu vaksinasi PMK terhadap hewan ternak. Vaksin PMK akan diberikan sebanyak 2 kali dengan rentang waktu 2 minggu sekali. Program vaksinasi penyakit mulut dan kuku PMK diawali dengan meminta izin kepada para warga yang memiliki ternak. Kemudian digerakkan melalui pemerintah desa oleh kepala desa, yang biasanya kepala desa mendelegasikan tugas pendampingan vaksinasi hewan ternak kepada para kepala dusun. Bagi masyarakat Dusun Guntur yang setuju akan memberikan data umur ternak yang akan diberikan vaksin,
Setelah semua data terkumpul, maka proses vaksinasi PMK dimulai. Para tenaga kesehatan hewan akan menyuntikkan vaksin ke bagian leher sapi. Setelah selesai disuntik, ternak akan ditandai dengan nomor teregistrasi. Pada ternak di bawah 1 tahun, posisi penyuntikan perlu diperhatikan. Untuk di ternak di bawah 1 tahun pada vaksinasi PMK pertama akan disuntikan di bagian kiri atau kanan leher, dan pada vaksinasi PMK kedua akan disuntikan pada bagian yang berlawanan dari penyuntikan terdahulu. PMK yang juga biasa disebut dengan airborne disease karena virus yang sangat kecil ini mampu menyebar dengan penyebaran yang sangat cepat dengan bantuan media angin sampai ratusan kilometer. Penyakit mulut dan kuku tidak menular ke manusia, bukan penyakit zoonosis, sehingga daging dan susu aman untuk dikonsumsi. Daging dan susu sapi yang dikonsumsi harus dengan pengelolaan yang sempurna. Pengelolaan ini penting demi memastikan virus yang dapat di dagingnya sehingga dapat diminimalisir masuk ke tubuh manusia. Ini yang harus dipahami masyarakat, bahwa tidak perlu takut mengkonsumsi daging dan susu, tapi harus memperhatikan pengelolaan daging dan susu dengan benar sehingga virus menjadi aktif. Kerugian dari dampak penyakit ini bukan hanya dirasakan oleh peternak, namun juga dapat dirasakan oleh masyarakat secara luas. Potensi kerugian ekonomi yang ditimbulkan oleh PMK ini tidak hanya pada peternak yang mengalami penurunan hingga kehilangan hasil, tetapi akan menimbulkan kerugian secara nasional. Kerugian ekonomi bagi kegiatan usaha peternak terutama disebabkan oleh kehilangan produktivitas karena penurunan produksi sampai 25% per tahun. Mengingat besarnya potensi kerugian ekonomi yang dapat ditimbulkan oleh merebaknya PMK ini, maka sangat perlu upaya edukasi kepada masyarakat tentang upaya pencegahan dan penanganannya. Pencegahan dapat dilakukan dengan cara biosecurity dan medis. Berikut adalah cara penanganan pemutus mata rantai penyebaran virus ini dengan 1. Pada zona bebas dengan membatasi gerakan hewan, pengawasan lalu lintas dan pelaksanaan surveillance. 2. Diupayakan pemotongan pada hewan yang terinfeksi, hewan baru sembuh, dan hewan-hewan yang kontak dengan agen PMK. 3. Desinfeksi aset dan semua material yang terinfeksi, perlengkapan, kandang, mobil, baju, dan lain-lain. 4. Musnahkan bangkai, sampah, dan semua produk hewan pada area yang terinfeksi. 5. Tindakan. Kemudian pencegahan dengan cara medis untuk wilayah daerah yang sudah terindikasi terpapar oleh virus ini. 1. Vaksin virus yang aktif mengandung adjuvans. 2. Kekebalan 6 bulan setelah 2 kali pemberian vaksin, sebagian tergantung pada antigen yang berhubungan antara vaksin dan strain yang sedang mewabah. Untuk daerah bebas, 1. Pengawasan lalu lintas ternak. 2. Pelarangan pemasukan ternak dari daerah tertular. Sedangkan upaya penanganan yang tepat dilakukan adalah 1. Isolasi ternak sakit. 2. Pemberian antipiretik analgetik. 3. Pemberian vitamin dan suplemen ATP. 4. Pemberian antibiotik long action. 5. Kuku yang luka diberi obat semprot luka. 6. Bisa diberikan booster lainnya, empon-empon. 7. Pemberian obat dan vitamin perlu diulang sampai sembuh ternak. 8. Ternak sakit diupayakan bisa makan meskipun nafsu makan menurun. 9. Ternak dewasa ini dapat bertahan dibandingkan dengan anakan. Ada beberapa tips penanganan penyakit mulut dan kuku untuk daging segar dan jeroan dari pasar tradisional serta penanganan produk hewan untuk industri. Tip penanganan untuk daging segar dan jeroan dari pasar tradisional yaitu 1. Daging tidak diolah sebelum diolah. Rebus terlebih dahulu 30 menit di air mendidih.
kedua, diinginkan lalu bekukan jika daging tidak langsung dimasak atau akan disimpan di freezer. Maka daging bersama kemasan disimpan terlebih dahulu pada suhu dengan chiller minimal 24 jam. 3. Pastikan memilih jeroan yang sudah ada atau jika jeroan masih mentah, rebus terlebih dahulu dalam air mendidih selama 30 menit sebelum disimpan di kulkas atau diolah. 4. Bekas kemasan daging tidak langsung dibuang, rendam terlebih dahulu dengan deterjen pemutih dapur untuk mencegah cemaran virus ke lingkungan. Selanjutnya, tips penanganan produk hewan untuk industri daging. Pertama, pengalengan dipanaskan hingga suhu internal sampai dengan 70 derajat Celcius selama 30 menit. Selanjutnya, pengeringan setelah pengalaman. Itulah kira-kira bagian dari pengertian dan proses vaksinasi PMK di ternak yang ada di wilayah Dusun Guntur, Desa Guntur Harjo, Kecamatan Parangkubito. Para petugas kesehatan ternak seperti yang kita lihat bersama dengan penuh semangat, dia mengelilingi kandang setiap warga di Dusun Guntur. Ini semua tentunya menjadi sebuah solusi terbaik pencegahan ternak yang merupakan simbol kesejahteraan bagi masyarakat pedesaan. Kebanggaan masyarakat pedesaan dapat terselamatkan atau terminimalisir dari potensi terpapar oleh virus PMK. Dan kegiatan ini tentu saja menjadi situasi yang sangat baik bagi warga pedesaan karena jarang sekali mereka mendapatkan atau bertemu dengan petugas kesehatan yang jumlahnya lebih banyak dari biasanya. Kira-kira demikian. Terima kasih sudah menyaksikan video vaksin PMK ini, dan jangan lupa like, subscribe, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.